Shalom manusia Allah yang berkasa. Puji Tuhan, kita boleh kembali mendengar suara iman, suara firman, suara kebenaran yang akan membuat manusia rohani kita bertumbuh sampai kepada tingkat yang dikehendaki, yang telah Tuhan gariskan buat setiap kita anak-anaknya. Untuk itu sebelum kita mulai, para kekasih Kristus, kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami masih diberoleh kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang akan menumbuh kembangkan manusia rohani kami, sehingga kami sungguh hidup dalam penguasaan penuh, dalam kehendak dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus pimpin, cerahi setiap kami dengan firman-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan suara iman, suara firman-Mu, suara kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Manusia yang berkasa, suara iman kali ini kita akan berbicara kembali tentang mengenal Tuhan. Yang saya maksudkan dengan mengenal Tuhan ini tidak hanya sekedar mengenal seperti pada umumnya kita kenal seseorang atau sesuatu, di mana pengenalan itu hanya sebatas sebuah informasi semata-mata. Tetapi yang saya maksudkan dengan pengenalan ini adalah sebuah pengenalan yang betul-betul memiliki pengetahuan dari apa yang kita kenal, secara khusus Tuhan itu sendiri. Tentu ketika kita memiliki pengetahuan dari yang kita kenal, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu firman dan rohnya dan pribadi Tuhan, maka kita akan terkoneksi atau di bawah penguasaan kemampuan Tuhan, di mana olehnya kita mengenal Dia, sehingga kita memiliki pengetahuan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan ini sangat penting yang pada akhirnya membawa kita memiliki pengetahuan Tuhan. Ini sangat penting untuk di hidup kita sebagai umat Tuhan, agar kita boleh menggenapi, mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita yang telah menjadi miliknya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya mengingatkan kita kembali untuk sebuah kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di permulaan penciptaan manusia, yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita mendapati bahwa dari sejak semula ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Artinya manusia diciptakan diberi sebuah potensi kemampuan untuk mencapai apa yang Allah inginkan, yang digambarkan dengan kalimat serupa, segambar dengan Allah. Artinya mereka memiliki kemampuan atau kemiripan seperti melakukan sebuah kegiatan dalam Allah bertindak. Mereka speak like God, do like God, in His likeness kalau dalam bahasa Inggris. Dalam keserupaan seperti Allah melakukan segala sesuatu dalam berkata-kata, dalam bertindak, bahkan dalam menciptakan.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Nah, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia ini, Allah menaruh dalam diri manusia sebuah potensi untuk mencapai seperti apa yang Allah inginkan. Yang tadi saya sebutkan dalam dua kata, serupa dan segambar dengan Allah. Memiliki sebuah keidentikan dengan Allah dalam bertindak, dalam berkata, dalam berbuat, sebagaimana yang Allah kehendaki agar tercapai keinginannya. Namun kita harus mengetahui persis para kekasih Kristus, potensi kemampuan ini tidak serta-merta terjadi dengan setiap orang, secara khusus setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Untuk itu kita harus mengerti bagaimana untuk bisa menumbuh kembangkan potensi yang sudah Allah taruh dalam diri kita agar kita mencapai tujuan Allah, secara khusus setelah Dia menebus kita dalam Kristus. Hidup dalam keserupaan segambar dengan Allah, dalam potensi ilahi sebagaimana yang sudah Allah anugerahkan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengembangan potensi ini hanya bisa terjadi lewat yang disebut dengan memiliki pengetahuan Tuhan. Memiliki pengetahuan Tuhan. Kalau umat Tuhan tidak memiliki pengetahuan Tuhan, maka akan terjadi seperti yang dikatakan di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat 6 dalam terjemahan Kitab Suci Indonesia Literal Translation di edisi yang ke-3 yang mengatakan demikian. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Jadi kalau seseorang tidak memiliki pengetahuan Allah, atau saya sebutkan di awal adalah memiliki kemampuan Allah, maka orang itu tidak bisa mencapai apa yang Allah inginkan. Dalam kondisi ini, maka keadaan manusia dalam menjalani hidupnya, dia akan menjadi korban situasi. Dia akan dibinasakan oleh apapun yang datang dari luar yang menghantam dirinya. Karena dia tidak punya perlindungan, dia tidak punya kemampuan Allah untuk memberi solusi setiap keadaan yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan Allah untuk menumbuh kembangkan potensi yang Allah taruh dalam diri kita setelah Dia menciptakan kita, terlebih lagi setelah Dia menebus kita di dalam Kristus. Seperti yang tercatat di dalam Efesus pasal yang ke-4 yang berbicara kepada kita demikian, mengenakan manusia baru. Manusia baru seperti apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kembali setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah mendamaikan manusia kembali, menebusnya di dalam Kristus Yesus. Allah kembali mencetuskan potensi yang Allah taruh di dalam diri manusia, dalam batinnya, dalam manusia batinianya, dalam rohnya. Dia mengatakan bahwa kita menjadi manusia baru, Dia ciptakan menurut kehendaknya sendiri dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kebenaran ini tentu tidak serta-merta dialami oleh anak-anak Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena ini berupa sebuah potensi yang harus ditumbuh kembangkan atau harus dibangun, harus dimunculkan. Bagaimana cara kita memunculkan potensi ilahi ini? Tidak ada cara lain, tidak ada jalur lain kecuali kita membangunnya menggunakan pengetahuan Tuhan, yaitu firman-Nya. Firman Tuhan adalah pengetahuan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan Tuhan, maka terbangunlah potensi dalam diri kita sebagaimana Allah telah taruh dalam diri kita. Hal yang serupa juga terjadi dengan kita manusia secara umum. Setiap manusia dilahirkan, tentu dia tidak bisa serta-merta bisa melakukan seperti manusia dewasa pada umumnya melakukan. Tapi manusia itu memiliki potensi untuk mampu melakukan segala sesuatu yang manusia dewasa lakukan kalau manusia itu diperlengkapi dengan pengetahuan pendidikan sebagaimana layaknya bagi manusia pada umumnya.
Namun kalau tidak, manusia yang lahir 100% manusia itu dengan potensi manusia 100% tentu tidak mungkin bisa mencapai perkembangannya sebagaimana manusia pada umumnya mencapainya. Hal yang sama para kekasih Kristus. Ketika kita ditebus Kristus menjadi manusia ciptaan baru, ini harus kita tumbuh kembangkan dengan pengetahuan firman Allah. Nah, oleh karena waktu kita sangat singkat dalam sesi suara iman menurut audio ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya baca satu ayat penting untuk menjadi pemicu bagi kita sebagai sebuah stimulasi, sebagai rangsangan bagi kita untuk mengembangkan potensi ilahi yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan firman Injil Kristus, Alkitab yang diberikan kepada kita. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kita semua yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan kita tidak begitu terlihat dengan jelas apa yang hendak dikomunikasikan dalam ayat ini. Tapi kalau saya perhatikan dalam terjemahan King James atau kepada terjemahan teks asli bahasa Yunani, cukup dalam dan clear, jelas untuk kita pahami. Saya terjemahkan saja dari terjemahan King James secara literal yang mengatakan, tetapi kita semua dengan muka yang terbuka tanpa selubung tadi, sedang melihat ke dalam cermin kemuliaan Allah, diubahkan ke dalam gambar dalam cermin itu dari kemuliaan kepada kemuliaan yang oleh roh Allah, roh Tuhan. Dengan kata lain Bapak Saudaraku dikasih, ketika kita melihat kepada cermin kemuliaan Tuhan yang adalah firman-Nya, Injil Kristus secara khusus Bapak Ibu Saudaraku, maka kita menerima kebenaran-kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada kita tentang siapa kita di dalam Kristus, tentang apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam Kristus. Ketika kita mengenakan menerima firman itu, maka kita diubahkan sesuai dengan apa yang dia firmankan. Atau menurut teks ini kita akan diubahkan sesuai dengan gambar yang terlihat dalam cermin kemuliaan itu, yaitu gambar Tuhan itu sendiri. Yang dikatakan kepada kita tadi, diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, kembangkan potensi ilahi dalam dirimu dengan memiliki pengetahuan Tuhan, firman-Nya, Injil Kristus tentang apa yang telah Allah perbuat bagimu, berikan kepadamu setelah kamu bertuhankan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan suara iman, suara firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang secara singkat diperdengarkan kepada kami. Roh Kudus menuntun setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran ini terpacu, terbangkitkan untuk membangun diri mereka masing-masing sesuai dengan potensi yang Kau berikan dengan menggunakan firman-Mu secara khusus, Injil Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin.